telah Allah berikan kepada kita semuanya, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam, Nabi yang telah mengajarkan akhlakul karimah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya, sebelum kita memulai kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim, mari kita berdoa bersama-sama dengan bertawassul kepada para wali-walinya Allah, bertawassul kepada para ulama salaf wal ulama khalaf. Semoga hajat-hajat kita cepat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita diberi istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Semoga urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Ila Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil ulama'il amilin min ulama'is salafi wal khalaf wa min masyayikhina khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Abdullah Al-Haruri wa min silsilati ahli tariqah Ar-Rifa'iyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqdahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah. Misal kehujanan yang di luar boleh ke dalam aja, nggak apa-apa, daripada nanti capek ya, megang payung nih kok. Oke, semoga nanti kedepannya bisa lebih luas lagi tempatnya nih Bu. Jadi panjenengan lebih nyaman, lebih tenang ketika hujan pun nanti tidak kehujanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wal 'ashiru ayyura'iya nawtahu fala yataqaddamu 'alaiha bi ghairi ridha man hiya lahu. Sekarang masuk pada adab yang nomor 10. Etika ataupun tata krama bagi seorang murid kepada gurunya. Yang nomor 10 adalah seyogianya bagi seorang santri, seorang murid, seorang pelajar harus menjaga gilirannya, harus mengikuti peraturannya. Maka tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan seorang murid mendahului ya gilirannya tanpa ridho seseorang yang mestinya menempati di giliran tersebut. Jadi maksudnya adalah ketika ada seorang santri yang datang lebih awal, berarti nanti tempat duduknya itu biasanya di depan. Maka bagi santri yang datangnya terlambat, dia harus berada di posisi di mana dia ada terakhir, misalnya posisinya di belakang. Tidak boleh ngerobot ke depan ya, karena ini termasuk etika daripada etika belajar. Ternyata etika seperti ini dulu pernah terjadi. Ruwiya anna ansariyan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu. Diriwayatkan sebuah cerita, diriwayatkan bahwa ada sahabat Ansari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu. Wa jaa ba'dahu rajulun min Thaqifin yas'aluhu. Lalu kemudian setelah sahabat Ansor ini datang lagi seorang laki-laki dari Thaqif juga ingin bertanya kepada Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya
ya akha Saqif, innal ansariya qad yasbiquka bil mas'alah fajlis kama nabda'u bihajatil ansari qabla hajatika. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seorang laki-laki yang dari Saqif. Wahai saudara yang dari Saqif, sesungguhnya sahabat dari Ansor ini atau sahabat Ansor ini sudah mendahului kamu dalam hal bertanya. Maka kamu harus duduk ya, sebagaimana aku harus memulai kebutuhan dari sahabat Ansor sebelum memenuhi kebutuhan kamu. Jadi dari peristiwa ini memberikan pelajaran etika kepada kita semuanya, bahwa kita itu harus tertib, harus nizam dalam urusan naubah ataupun antrian. Ya, yang pertama berarti dia yang didahulukan, yang nomor dua, yang nomor tiga, dan seterusnya. Ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali datang bertemu dengan Rasulullah adalah sahabat Ansor, maka Rasulullah akan memenuhi kebutuhan daripada sahabat Ansor terlebih dahulu, sebelum kemudian Rasulullah memenuhi kebutuhan seorang laki-laki yang dari Saqif. Qala al-Khatib, yustahabbu lis-sabiqi ay yuqaddima ala nafsihi man kana ghariban lita'akkudi hurmatihi. Ada satu pendapat dari seorang ulama, yaitu Al-Khatibul Baghdadi. Beliau menjelaskan tentang terkait etika bab ini, disunnahkan bagi orang yang lebih dulu datang untuk mendahulukan dan memprioritaskan seorang yang datang dari jauh dengan tujuan untuk memperkuat penghormatan kepada orang tersebut. Misal panjenengan datang di majelis ilmu, terus kemudian ada juga yang dari jauh, misalnya ada yang dari Wonosobo, atau misalnya ada yang dari jauh-jauh itu. Lah panjenengan yang rumahnya lebih dekat, yang datangnya lebih dulu, ya, panjenengan itu mendahulukan orang-orang yang jauh. Dengan apa? Ini bukti lita'akkudi hurmatihi, untuk memperkuat penghormatan kepada orang yang datang dari jauh. Walaupun pada dasarnya etika dasarnya itu kalau yang datang pertama ya berarti dia yang paling di depan. Yang datangnya nomor dua ya berarti sesuai dengan urutan. Ini etika dasar. Tetapi bagaimana misalnya ada orang yang datang dari jauh, ya kan kasihan datang dari jauh, terus kemudian kok lalu kemudian tempatnya paling belakang sekali gitu kan. Menurut Al-Khatibul Baghdad, panjenengan yang sebagai tuan rumah ibaratnya, yang rumahnya lebih dekat, itu mendahulukan, memprioritaskan orang-orang yang datangnya min ba'id, dari jarak yang jauh. Di sini memiliki makna apa? Memiliki makna mengajarkan kepada kita penguatan penghormatan kepada orang yang datang dari jauh. Ini luar biasa. Wa kadzalika idza kana lil mutaakhir hajatun daruriyatun wa alimaha al mutaqaddimu fa innahu yu'thiruhu. Begitu juga boleh memprioritaskan orang yang datangnya terlambat, ya. Jika memang yang datang terlambat itu ada kebutuhan pokok, ya, bukan hanya sekedar kebutuhan saja, kebutuhan pokok yang darurat, dan orang yang lebih dulu datang itu tahu bahwa yang datang terlambat itu
memiliki hajah, memiliki kebutuhan yang pokok yang mau ditanyakan kepada seorang syekh, seorang guru. Maka ketika dalam keadaan seperti ini, fa innahu yu'thiruhu, maka panjenengan yang datangnya lebih dulu, yang lebih awal itu mendahulukan orang yang datangnya telat, karena memang ada kebutuhan pokok yang harus ditanyakan kepada sang guru. Misalnya memang di rumahnya ada problematika terkait masalah hukum syariat gitu kan, baik itu bab pernikahan, contohnya misal ada terjadi suami istri, sang suami ini menulis kata-kata talak tapi kepada temannya, ya. Jadi ada 3 orang, suami, teman suami, kemudian istri. Sang suami ini menulis kata-kata talak kepada istrinya, tapi dikirimnya ke teman gitu ya, ke temannya. Kemudian si teman sang suami ini ya mengirimkan kepada sang istrinya. Lah ini kan baru tahu misalnya gitu kan, hukumnya bagaimana? Ini kan kebutuhan yang pokok gitu kan. Kemudian jenengan yang datangnya lebih awal di majelis ilmu, dulu orang ini tadinya barusan curhat gitu kan, sehingga panjenengan tahu ini datangnya telat, kemudian memang ada kebutuhan pokok yang harus diselesaikan terkait masalah ilmu syariat. Maka panjenengan yang tahu, jenengan harus mendahulukan dan memerintahkan, monggo panjenengan dulu untuk menyampaikan kebutuhannya. Kemudian bagaimana jawabannya? Para ulama menjelaskan jika sang suami itu menulis bahasa talak, ya, menulis lewat WA misalnya, itu tidak langsung terjatuh talak. Tidak langsung terjatuh talak kecuali sang suami ini ada niat di dalam hatinya, niat mentalak istrinya, maka terjatuh talak. Oh, ternyata hukumnya seperti itu ya. Ya, apalagi di zaman sekarang ini kebanyakan menggunakan media sosial. Jadi banyak diamnya, sebenarnya banyak bicaranya lewat WA dan tulisan. Nah, ada kaidah mengatakan al-kitabah hukmun nutqi. Tulisan itu sebenarnya hukumnya sama dengan mengucapkan, ya. Tulisan itu sama hukumnya dengan pengucapan. Jadi apa yang panjenengan tulis itu sebenarnya sama dengan sebagaimana panjenengan ucapkan. Ya, tapi dalam masalah bab talak ini, para ulama menjelaskan ini masih kategori kinayah, masih kategori bahasa yang bisa dipalingkan dengan makna yang lain. Maka dari itu disyaratkan harus ada niat sehingga terjatuh di dalam talak. Ini adalah kebutuhan hajatun doruriyah. Ini kebutuhan yang pokok. Sehingga panjenengan yang datangnya lebih dulu dan tahu ini si fulan datangnya telat karena ada kebutuhan pokok, ya, yang mau ditanyakan kepada sang guru, ya, maka panjenengan mendahulukannya. Jadi yang dimaksud hajatun doruriyatun, kebutuhan pokok, ini adalah terkait dengan masalah bab ilmu agama, ya. Karena kalau orang-orang dulu misalnya ada masalah dengan bab agama, langsung mendatangi sang kiai ataupun sang guru, kemudian menanyakan ilmu syariah, bagaimana secara hukum syariatnya jika seperti ini dan seperti ini. Tapi saya lihat di zaman sekarang ini sudah langka dan sudah jarang hal yang seperti itu. Akhirnya apa? Kebanyakan bertanya kepada Google gitu kan, padahal tidak tahu sumbernya, apakah itu dari ulama ahlus sunnah wal jamaah, apakah dari wahabiyah atau dari kelompok lain gitu kan.
Yang saya lihat di media sosial Bu niku kebanyakan dikuasai oleh kelompok Al-Wahabiyah. Jadi di Google itu misalnya jenengan nulis permasalahan apa, itu yang keluar di atas itu adalah pemahaman Al-Wahabiyah. Makanya ketika dicek rujukan kitabnya di kitab-kitab Syafi'iyah, itu tidak akan muncul. Maka harus hati-hati dan waspada. Jangan mencari hukum lewat seperti itu. Harus ada penanggung jawabnya. Ya, kitabnya jelas, kemudian sanadnya jelas. Dan bahkan tidak setiap kitab yang berwarna kuning kemudian isinya dijamin benar. Kalau kitab warna kuning itu karena cetakannya gitu kan. Ya, cetakannya memang warnanya kuning. Adapun cetakan-cetakan yang kekinian juga banyak, kitabnya pakai kertas yang bagus justru warnanya putih. Cuma karena saking banyaknya cetakan warna kuning di Jawa ini, di pondok-pondok pesantren pun di toko-toko kitab itu menyediakan kitab-kitab yang cetakan yang warna kuning. Ya, sehingga terkenal dengan istilah kitab kuning, ya, kitab yang tidak ada harokatnya gitu kan. Nah, jadi tidak setiap kitab, ya, tidak setiap yang ada di dalam kitab itu dijamin benarnya. Ya, bisa jadi ada sisipan atau penambahan dari kelompok Al-Wahabiyah. Ya, atau kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Ini sudah terjadi. Ada beberapa kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian dirusak maknanya, jadi diberi tambahan, pengurangan karena pencetaknya itu memang dari mereka. Ya, sehingga harus hati-hati bagi para pecinta pembaca kitab. Harus ada gurunya. Ini yang kitab, apalagi yang lewat Google ataupun lewat YouTube gitu kan, atau lewat postingan-postingan yang ada di WA atau di FB. Ini jangan sembarangan ngambil comot-comot itu ya, tanpa ditanyakan terlebih dahulu kepada orang yang faham apakah ungkapan seperti ini dapat dibenarkan, apakah tidak secara syariat. Sehingga nanti ketika panjenengan di akhirat itu ada yang menanggung jawab itu kan. Oh, saya tanya sama si fulan itu jawabannya demikian. Ya. Dan orang yang benar-benar ulama gitu ya, benar-benar ulama, dia tidak akan dan tidak akan berani menjawab pertanyaan yang belum pernah didengar sebelumnya. Sebab orang yang berfatwa tanpa didasari dengan ilmu, satu, dihukumi haram, dosa besar. Yang kedua, akibatnya adalah terjerumus di dalam keharaman, yang lebih parahnya adalah di dalam kekufuran. Ini yang akan terjadi jika memberikan pendapat tentang masalah ilmu agama tanpa didasari dengan ilmu. Seperti yang sudah terjadi, ini sudah terjadi. Itu di Brebes, nggak tahu yang ada di Cilacap. Ini saya contohkan yang ada di Brebes itu. Jadi di sana itu ada kejadian, ada seorang suami yang sudah mengucapkan bahasa talak 3 kepada istrinya. Lalu sowan kepada para kiai-kiai di sana. Semuanya berpendapat ya tetap terjatuh talak 3. Lalu kemudian mendatangi pemerintahan gitu ya, yang memang ngurus tentang masalah bab pernikahan, menanyakan tentang terkait yang terjadi. Jawabannya apa? Selama belum disahkan di pengadilan, maka talaknya belum terjadi. Ini adalah fatwa yang sangat sesat dan menyesatkan. Karena kalau dihukumi belum terjatuh talak selama belum diakad di pengadilan, padahal sang suami sudah menjatuhkan kata-kata talak, ini kan nanti dianggap masih suami
istri, sehingga nanti bersentuhan kulit masih diperbolehkan, dianggapnya seperti itu, padahal secara hukum syariatnya sudah tidak boleh. Nah, ini terjadi. Akibatnya apa? Terjadi di dalam keharaman. Ini akibat ketika berfatwa tanpa didasari dengan ilmu. Dan orang yang memang mengetahui makna rahmat lil alamin, nah ini seringkali orang itu belum mampu bisa mencerna makna rahmatan lil alamin. Ini saya jelaskan. Jadi supaya panjenengan faham sejatinya makna rahmatan lil alamin. Panjenengan sering dengar kata-kata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Ta'ala untuk apa? Rahmatan lil alamin. Sering mendengar kata-kata seperti ini. Tapi banyak yang mengartikan makna daripada rahmatan lil alamin dengan makna toleransi yang berlebihan, dengan makna membiarkan ya orang lain dalam keyakinan yang tidak benar. Ya, ini salah kaprah mengartikan makna rahmatan lil alamin. Padahal misalnya kita tarik sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan agama Islam. Rasulullah pertama kali diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi nabi, beliau umur 40 tahun. Pada waktu itu Rasulullah belum diberi izin untuk memerangi orang-orang kafir ya yang melawan Kanjeng Nabi. Namun setelah beberapa waktu kemudian turunlah ayat qital. Ayat yang memperbolehkan Kanjeng Nabi memerangi orang-orang kafir yang mana mereka ingin membunuh ya para sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam. Pertanyaannya nih Bu, di mana makna rahmatan lil alamin dalam kejadian memerangi mereka? Di mana terjadi pertumpahan darah? Mana makna rahmatan lil alaminnya? Katanya Rasulullah ya diutus oleh Allah Ta'ala untuk apa? Membawa rahmat kepada alam semesta ini. Tetapi dalam perjuangannya Rasulullah justru terjadi beberapa perang. Ada perang Khandaq, terus kemudian perang Uhud dan macam-macam gitu kan. Pertanyaannya adalah mana makna rahmatan lil alamin di sini? Kalau seandainya diartikan rahmatan lil alamin itu dengan makna lahiriah, nanti akan menganggap berarti peristiwa peperangan pada zaman Rasulullah tidak mengajak rahmatan ini, ya kan? Wong perang kok rahmatan, perang pertumpahan darah kok rahmat dari mana gitu kan? Nah, maka di sini panjenengan harus tahu dan harus paham makna rahmatan lil alamin. Makna rahmat lil alamin itu adalah memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagaimana maknanya? Suatu ketika ada orang kafir datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, saya mau ikut perang membela orang-orang Islam. Apakah saya masuk Islam dulu, apa saya langsung ikut perang dengan mereka? Jawabannya Rasulullah adalah aslim, masuk Islam terlebih dahulu. Masuk Islam terlebih dahulu. Nah, setelah masuk Islam, orang tersebut ikut berperang.
Baru pertama kali ikut perang langsung mati. Langsung mati. Kanjeng Nabi dawuhnya ngeten. Ya. Amalul qalil, ya. Amalnya sedikit tapi wa ujiro katsira. Orang ini amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Maknanya orang ini memperoleh rahmat di akhirat, yaitu terselamatkan daripada siksaan api neraka yang selama-lamanya. Coba seandainya Rasulullah membiarkan dia dalam keadaan kafir kemudian ikut di barisan orang-orang muslim kemudian mati dalam keadaan kafir, ya dia akan selama-lamanya masuk di dalam neraka. Tidak ada makna rahmat seperti ini. Tapi nyatanya Rasulullah membawa rahmat. Dan Rasulullah memerangi para raja-raja yang zalim, di mana para raja-raja yang zalim itu melarang masyarakatnya untuk memeluk agama Islam. Sehingga Rasulullah memerangi supaya masyarakat yang ingin memeluk agama Islam mereka bisa masuk di dalam agama Islam sehingga memperoleh rahmat. Nah, inilah makna daripada rahmatan lil alamin. Makanya para ulama mengatakan la makna rahmah wa syufqah. Tidak ada makna rahmat dan rasa peduli dan rasa kasih sayang yang sejati, yang hakiki, ya, illa antunqidha akhaka minan nari ilal jannah, kecuali panjenengan menyelamatkan saudaramu dari neraka menuju ke surga. Wa minal jahli ilal ilmi, dari dulunya orang yang tidak faham terhadap ilmu agama menjadi faham tentang ilmu agama. Wa minazammi ilal madhi, dulunya tercela karena ketidaktahuannya di dalam ilmu agama, kemudian terpuji karena sudah mengetahui ilmu agama. Wa minan naqsi ilal kamal, dan dari dulunya orang yang masih kurang kemudian menjadi sempurna. Ini makna rahmat dan syufqah yang sejati. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya rahmat itu membiarkan, misalnya ada orang keyakinannya itu nggak benar, udah biarkan saja. Kanjeng Nabi kan membawa Islam itu rahmatan lil alamin, gitu kan? Tidak seperti itu maknanya. Justru ketika ada sesuatu yang berlawanan dengan syariat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya dengan tegas. Hal yang sepele saja yang tidak sampai hukum haram, hanya sekedar makruh, Rasulullah itu memperingatkan. Jadi suatu ketika ada seorang khatib. Ya, panjenengan tahu istilah khatib ya, orang yang khitobah gitu ya, orang yang mau'izatul hasanah atau sedang khutbah. Suatu ketika si khatib ini ya mengucapkan kalimat demikian, may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima faqad ghawa. Rasulullah dengar gitu ya, mendengar bahwa si khatib ini dalam mengucapkan kalimatnya itu ada kalimat wa may ya'sihima faqad ghawa. Lalu Rasulullah memberi peringatan kepada para jamaah, orang-orang yang ada di situ itu. Bi'sal khatibu anta, seburuk-buruknya khatib itu kamu. Ada apa ini gitu kan? Ternyata si khatib ini berbicara tanpa ada etika, yaitu menggabungkan kata lafadz, kata ganti Allah dan Rasul pada kata ganti satu, wa may ya'sihima, padahal yang sesuai dengan etika wa may ya'sillaha wa rasulahu, tapi si khatib ngucapnya wa may ya'sihima, mestinya wa may ya'sillaha wa rasulahu. Ini tidak sampai tahap kufur apalagi haram.
tidak sampai batas itu. Tapi Rasulullah tidak membiarkannya. Lalu bagaimana seandainya kemungkaran yang sampai tahap keharaman, apalagi tentang kekufuran, apakah Rasulullah akan diam-diam saja? Tidak mungkin. Seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup sampai zaman sekarang ini, Rasulullah tidak akan membiarkan orang-orang yang merusak Islam mengatasnamakan Islam. Kan sekarang banyak ngaku-ngakunya beragama Islam, mengatasnamakan Islam, tapi merusak Islam, seperti para teroris. Teroris itu pakai sorban, gitu kan? Kemudian selalu berkumandang kata-kata takbir, Allahu Akbar, gitu kan? Terus kemudian sampai jidatnya apa? Ada tanda dua kayak kepatok ular, gitu kan? Nah ya, kayak kepatok ular kan? Iya, para teroris seperti itu. Kayak berarti kan panjenengan kalau melihatnya ini orang ahli sujud, gitu kan? Kan seperti itu, sudah ada pemikiran ke sana, seakan-akan ini orang benar-benar ahli sujud, ini sholat terus ini, gitu kan. Tapi ternyata teroris. Mereka itu kan ya punya gerakannya itu apa? Ya menghancurkan tempat-tempat maksiat, tapi dengan cara membunuh orang, gitu kan. Bom bunuh diri sih, ya kan, bom bunuh diri dan sebagainya. Dan mereka mengkaji kitabnya Muhammad Ibnu Abdul Wahab, sehingga di situ ada pemahaman bahwa selain kelompok mereka hukumnya halal darahnya. Jadi menganggap bahwa kalau mati bunuh diri ya di tempat-tempat tersebut, bagi mereka itu mati syahid. Bagi mereka adalah mati syahid. Ini bukan ajaran Islam, nggih. Islam tidak mengajarkan bahaya, la dororo wala diroro. Tidak boleh membahayakan diri kita, tidak boleh membahayakan kepada orang lain. Islam melarang keras seseorang untuk bunuh diri, dan bahkan redaksi kalimahnya itu menggunakan kalimat kufur, orang yang bunuh diri. Tetapi yang dimaksud adalah dosa besar. Jadi orang yang mati dalam keadaan bunuh diri maka terjatuh di dalam dosa besar. Orang yang menjadi bom bunuh diri, yaitu para teroris, itu berarti matinya bunuh diri, sudah terjatuh di dalam dosa besar. Kemudian membunuh orang lain, ini dosanya bertikel-tikel. Jadi ini bukan ajaran agama Islam, tapi mereka mengatasnamakan ajaran agama Islam. Seandainya Rasulullah sekarang masih hidup, tidak akan tinggal diam, pasti memberantas orang-orang yang mengatasnamakan agama Islam. Apalagi ada yang ngaku-ngaku jadi malaikat Jibril. Nah, ini ada di Indonesia, gitu kan. Dulu ada, siapa itu namanya? Saya lupa. Jadi ngaku-ngakunya menjadi malaikat Jibril, kemudian dipenjara. Ada lagi juga yang ngaku-ngakunya menjadi nabi. Rasulullah tidak akan tinggal diam. Nah, kembali lagi. Jadi yang dimaksud hajatun dururiyatun, kebutuhan yang primer, gitu kan, adalah terkait persoalan bab agama. Contoh masalah bab faraid. Ini yang jarang dibahas, Bu. Bahkan mungkin di beberapa kurikulum sudah kayaknya tidak terlalu diprioritaskan bab faraid tentang masalah waris, ya, ahli waris. Jadi ini jarang dikaji dan jarang dibahas. Ya mestinya
panjenengan misalnya ada keluarga yang meninggal dunia, itu mendatangkan kiai yang ahli faraid, mendatangkan kiai yang benar-benar tahu tentang masalah ahli waris. Nanti ditanya keluarganya ada berapa, meninggalkan aset apa, kemudian nanti dibagi secara syariat. Kalau sudah tahu pembagiannya, oh si fulan dapat ini, dapat 2, si fulan dapat 1, si fulan dapat 1/3 gitu kan, setengah misalnya, si fulan dapat lebihannya 100 ubin misalnya. Lebihan tapi 100 ubin, ya bisa terjadi asobah namanya. Ini bisa terjadi. Oh ada yang nggak terima keluarganya, oh nggak terima, orang saya setiap hari yang kerja kok, itu saya yang kerja ke luar negeri itu kan, tapi kok pembagian warisnya saya dapatnya lebih sedikit, nggak terima. Kita sedang membahas tentang ilmu syariatnya dulu. Secara hukum pembagian yang semestinya kamu dapat sekian, jenengan sekian pun setelah itu monggo mau dirembuk secara kekeluargaan, pengen dibagi rata, solusinya nanti sedekah. Jadi yang dapatnya lebih banyak supaya rata, nanti dibagikan yang dapatnya lebih sedikit tapi diniati sedekah. Ini nggak apa-apa. Yang penting tahu dulu pakar masalahnya, kamu dapat berapa, supaya tidak dihukumi mengambil hak orang lain. Paham? Makanya kalau orang-orang dulu ya sebagian kurang daripada 1/3 hartanya, itu biasanya nanti dihibahkan kepada anaknya sebelum meninggal dunia. Ya, tujuannya supaya nanti tidak, ya istilahnya solusi supaya nggak ribut nanti di ahli warisnya itu. Nanti dibagi atas nama hibah. Ini kamu sebelum meninggal dunia. Itu ada yang demikian. Itu kan dengan helah-helahnya. Tetapi pada dasarnya harus mengetahui hukum yang semestinya terlebih dahulu, baru nanti hukum secara kekeluargaan. Ini mestinya seperti itu. Kalau nggak demikian, nanti akan terjadi mengambil hak orang lain. Ya, karena walaupun satu keluarga tentang masalah hak tamlik kepemilikan kan juga sendiri-sendiri. Ya, satu keluarga misalnya jenengan beli sabun, ya sabun itu milik jenengan. Ya kan? Bukan dimiliki oleh orang secara hukum loh. Cuma misalnya keluarga lain ingin memakainya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ridho. Walaupun tanpa izin pasti diridho nih. Itu kan. Ini nggak apa-apa. Tetapi secara hukumnya kan kepemilikan milik siapa? Kan milik satu orang. Beda dengan harta yang mustarok. Harta yang kepemilikannya itu bersama-sama. Contoh panjenengan dapat warisan, dapat hibah atau dapat warisan tapi belum dipetak. Ada tanah 100 ubin peninggalan orang tua panjenengan, ya kan? Wah, berarti kan tanah 100 ubin ini ada hak milik jenengan, tapi jenengan belum tahu mana apa yang ada sumurnya. Kan biasanya kan tanah-tanah yang ada sumurnya, apa yang ada pohon-pohon, apa pisang-pisang, atau ada yang alpukat gitu kan belum dibagi-bagi. Tapi kan ada hak milik di situ. Sebelum ditentukan, ini namanya harta mustarok, harta kepemilikan bersama-sama. Lah ini nanti bisa dihukumi bab sirkah ataupun akad kongsi. Ini ada aturan mainnya secara syariat, tidak sembarangan, Bu. Ya. Gampang apa angel ya? Sebenarnya gampang kalau panjenengan sudah tahu, enak. Ya kan? Oh, ini harta mustarok. Oh, ini harta ini. Dalam pemerintahan nih, ya kan, Bu? Ini saya bab pemerintahan sudah. Misalnya masuk dalam bab pemerintahan. Bab pemerintahan itu kan ada dulu tanah dari Belanda gitu kan. Hak kepemilikannya milik siapa ini, Bu? Dulu punya
Belanda, atau misalnya tanah yang di dekat rel kereta api tidak ada kepemilikannya, atau bisa jadi dulu ada pemiliknya cuma sudah mati bertahun-tahun, tidak ada ahli warisnya, tidak ada yang meneruskan, sehingga tidak tahu siapa pemiliknya. Ini tanah-tanah seperti ini misalnya panjenengan menggunakan tanpa izin pemerintah, boleh apa tidak? Nah, ini kan perlu dibahas ya. Misalnya ada pedagang yang di pinggir kereta api yang di sana, itu tanahnya siapa? Terus kemudian main dagang buat-buat seperti itu, hukum secara syariatnya bagaimana? Kan mestinya kudu tanya kepada kiai. Babakan bab seperti itu ya tanya kepada kiai yang alim, yang faham. Nah, jadi hajatun daruriyatun. Ada kebutuhan primer terkait masalah hukum syariat. Jadi penting bagi panjenengan yang masih hidup di dunia ini kan pasti masih berlaku hukum-hukum syariat kepada panjenengan. Maka panjenengan harus mengetahui hukum dasarnya. Jadi nanti besok-besok misalnya panjenengan ada masalah bab waris, ya nanti tanyakan saja. Meninggalkan keluarga berapa, punya aset apa, dinominalkan harga berapa, nanti dibagi-baginya dapat berapa. Oh ya, anak sing ora terima misalnya ngodisit, masalah terima ora terima entar dulu. Yang penting dibagi hak kewajibannya dulu. Nanti setelah itu mau dibagi rata, monggo, tapi diniati sedek. Nah, ini baru solusi. Jadi enak semua. Pun kembali lagi. Jadi kalau seandainya ada santri atau seorang murid datangnya terlambat, tetapi ada kebutuhan primer terkait masalah bab syariat, dan tahu orang yang lebih dulu datang bahwa si fulan yang datangnya terlambat memiliki hajat primer dengan seorang guru, fa innahu yu'thiruhu, maka orang yang lebih dulu datang itu mendahulukan orang yang datangnya terlambat karena ada kebutuhan mendesak. Au asyara as-saykhu bitaqaddumihi limaslahatin ra'aha fayustahabbu itharuhu. Niki. Begitu juga boleh ya, yang datangnya terlambat kemudian disuruh untuk duduk di depan. Ini boleh ya, dengan catatan adalah sang guru memberi isyarah, memberikan isyarah, bahasa isyarat, misalnya suruh si fulan yang baru datang suruh maju, ada bahasa isyarat dari guru demikian, karena memang ada maslahat ya, ada kebaikan yang dilihat ya, maka disunnahkan bagi orang yang datangnya lebih dahulu untuk mendahulukan orang yang datangnya telat karena memperoleh isyarat dari sang guru supaya duduk di depan. Ini biasanya ini pernah terjadi gitu ya, pernah terjadi di zamannya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu kan muridnya Mbah Khalil Bangkalan ya. Jadi muridnya Mbah Khalil Bangkalan itu Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari setelah mondok di Mekah, ya ini Mekah yang dulu bukan Mekah yang sekarang gitu ya. Jadi Mekah yang dulu itu ilmu Islam masih terjaga di sana nggih. Tapi kalau Mekah dan Madinah yang sekarang ini sudah dikuasai oleh kelompok Al-Wahabi. Jadi harus hati-hati Bu. Jangan asal mengambil pendapat dari orang yang baru pulang haji. Saya itu langsung ngambil ilmu dari Mekah. Islam itu dari sana, gitu kan? Oh, berarti harus mengikuti yang seperti itu. Enggak. Mekah yang mana? Mekah dulu memang benar.
banyak ulama-ulama besar yang terlahir dari sana. Tapi sekarang sudah orde Wahabiyah. Jadi sudah dikuasai oleh mereka, sehingga orang-orang yang haji pun biasanya mendapat hadiah buku gratis dari mereka yang di situ melarang ziarah kubur, di situ mengharamkan istighosa, mengharamkan tawassul. Iya, ya, ini pernah saya jumpai orang yang pernah haji kemudian dapat buku-buku gratis dari sana. Bukunya terjemah bahasa Indonesia karena memang ada orang-orang Indonesia kader dari kelompok Wahabi yang memang tugasnya kalau bulan-bulan haji mereka di sana untuk menceramahi orang-orang Indonesia. Jadi misalnya Bu, ada kader Wahabi di Indonesia itu namanya siapa? Firanda Khalid Basalama, kemudian Firanda. Ini kader Wahabi yang ada di tugas di Indonesia. Itu mereka misalnya bulan-bulan haji, ya bukan hanya itu saja, kader Wahabiyah ditugaskan nanti ke sana. Ya, kalau ada orang-orang haji di Indonesia datang diceramain, diajarkan faham-faham Wahabi. Ya, mereka seperti itu. Makanya jangan sampai terpengaruh dengan bahasa Islam terlahir dari sana gitu kan. Jangan sampai terpengaruh dengan bahasa seperti itu. Karena Mekah yang sekarang dengan Mekah yang dulu itu berbeda. Jadi Hadrat Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, beliau itu mondok di Mekah. Ya. Mbah Hasyim itu mondoknya di Mekah. Sebelumnya beliau mondok di Mbah Khalil Bangkalan, berarti di Malang ya. Nah, setelah Mbah Hasyim Asy'ari menimba ilmu di Mekah, Mbah Hasyim itu terkenal dengan majelis ilmu hadisnya. Jadi beliau mulang kitab Sahih Bukhari ya, yang kitabnya itu 4 jilid sekitar segini itu. Jadi yang ngaji kiai-kiai besar, ya, kiai-kiai geledegan. Ternyata Mbah Hasyim itu lihat ada Mbah Khalil Bangkalan ikut ngaji dengan Mbah Hasyim, gitu ya. Lah maka Mbah Hasyim menyuruh Mbah Khalil supaya duduk di depan lah. Maka orang-orang yang ada di depannya harus mempersilahkan supaya Mbah Khalil duduk di depan. Mestinya kayak gitu Bu ya. Ini adalah etika dan adab. Kenapa? Etika dan adab di majelis ilmu. Nah, sekarang jam berapa? Nah, jam 9 kurang 10 menit. Saya kasih pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Monggo sambil medang. Barangkali ada yang mau ditanyakan ya terkait masalah ilmu agama. Yang tidak ada ya. Jenengan tanya misal bab haji, apakah sa'i di antara Safa dan Marwah ada peluasan pembangunan, terus bagaimana hukum sa'i ya di tempat peluasan pembangunan tersebut, apakah sah apakah tidak. Terus kemudian apakah haji harus butuh 1 bulan 2 bulan. Saya kemarin ya telepon sama Syekh Marwan itu yang dari Australia. Kemudian menanyakan, wah Ustadz jenengan sudah haji apa belum? Belum haji Syekh. An-niyah maujudah. Kalau niat pengen haji sudah ada.
Walakinil mal laisa maujuda, tapi uangnya yang belum ada, Syekh. Niat sudah ada gitu. Tapi Syekh, kalau saya mau haji, saya pikir-pikir dulu juga. Kenapa? Di Indonesia itu saya heran, kalau haji belum waktunya, lama banget udah berangkat. Jadi terlalu banyak jalan-jalannya nanti, maksudnya sebelum pelaksanaan haji. Padahal haji itu cukup dengan berapa hari, Bu? 10 hari. 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah. Sebenarnya cukup, ya. Makanya kalau haji orang Indonesia kebanyakan hajinya tamattu. Tahu haji tamattu? Haji itu ada 3. Ada haji ifrad, ada haji qiron, bukan corona, haji qiron. Yang ketiga namanya haji tamattu. Orang Indonesia itu biasanya hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu haji yang didahului oleh umroh, kemudian langsung melaksanakan haji. Jadi nanti ini lebih longgar. Memang cocok untuk orang-orang Indonesia, lebih longgar, lebih santai. Jadi nanti melakukan umroh lebih dahulu. Setelah selesai umroh itu tidak, ihramnya itu tidak kembali ke mikot awal. Ya, niat ihram itu kan di mikot. Mikot itu tempat yang sudah ditentukan oleh Kanjeng Nabi. Kalau Indonesia di mana mikotnya? Ya Lam-Lam. Ya, daerah ya Lam-Lam. Lah mikotnya di situ. Jadi nanti setelah umroh kemudian memasuki bab haji itu tidak kembali lagi ke mikot awal. Maka di sini orang haji Indonesia tamattu itu wajib terkena dam apa namanya? Damu tamattu, menyembelih 1 ekor kambing di sana nanti. Ini orang Indonesia. Saya pikir-pikir ini kalau lama banget di sana, lah ngajinya gimana kok? Ngaji taklimnya gimana dan sebagainya, itu kan. Pengennya ya yang wajib-wajibnya saja, terus kemudian 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah. Ini sudah cukup, Bu. Saya itu sudah cukup 5 hari di Mekah, 5 hari di. Ini nggak butuh biaya ratusan juta, ya kan? Paling tiket pesawat berapa? Yang penting kan paspornya dan sesuai dengan yang tidak ilegal dong, yang sesuai dengan SOP dan aturan yang ada di Indonesia dan ada aturan di sana. Ya, ini bagus. Tapi memang banyaknya itu pakai haji tamattu niku lebih longgar dan lebih leluasa, tapi ya terkena kewajiban untuk membayar dam. Jadi panjenengan misal mau haji niku kudu ngerti. masalah bab haji itu harus tahu, harus tahu, itu penting. Iya, tentang masalah ihram, dikira ihram niku memakai baju putih. Orang itu pahamnya ihram memakai baju putih, itu salah. Ihram itu niat memasuki haji, niatnya di dalam hati, itu namanya ihram. Jadi apa yang dinamakan ihram? Niat memasuki haji ataupun melaksanakan umroh, itu namanya ihram. Jadi bukan yang memakai baju putih. Kalau lama berangkatnya, Bu, misalnya sekarang sudah berangkat, kan masih lama tuh, ya kan? Masih lama pelaksanaan wukuf di Arafahnya, gitu kan, masih lama. Sehingga turunnya di Madinah dulu. Pertama di Madinah, terus kemudian baru ke Mekah. Lah kalau di Madinah sudah niat ihram, sudah niat melaksanakan haji. Karena sudah ini bulan-bulan haji itu kan dihitung dari Syawal. Ini namanya Ashhurul Hajj. Bulan-bulan haji itu dari Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Jadi misalnya berangkatnya lebih dulu, kemudian niat haji ihram, kok panjenengan menggunakan wewangian, gitu kan? Padahal sudah niat ihram, nanti terkena wajib membayar dam. Walaupun belum pelaksanaan untuk melaksanakan wukuf di Arafah, tapi sudah memasuki ihramnya. Niki perlu diketahui. Nah, ternyata ada kejadian yang terjadi masalah bab haji ini.
niku ternyata menganggap bahwasannya niat membatalkan ihram itu tidak niat membatalkan ihram itu bisa melebur dam, membayar dam. Jadi misalnya ngaten Bu, ana wong ya, ada orang wis niat ihram, sudah niat memasuki pelaksanaan umroh dulu gitu kan, atau haji misalnya. Nah terus kemudian dia ngomong niat saya membatalkan ihramnya, padahal sudah niat ihram. Karena sudah ada niat membatalkan ihram, akhirnya dia menggunakan wewangi. Bagaimana hukumnya? Ini tetap wajib membayar dam. Wajib membayar dam, yaitu nanti kurban kambing. Nah, niki perlu diketahui. Makanya kalau di zaman sekarang hajinya bukan mabrur kebanyakan, tapi mabur. Hajinya pada mabur, bukan mabrur. Ciri-ciri haji mabrur, ciri-ciri haji mabrur, ketika pulang ya, maka lebih banyak melaksanakan ketaatan, kesibukannya lebih beda dari sebelumnya. Itu ciri-cirinya. Menjauhi ucapan-ucapan yang kotor, banyak melakukan ketaatan. Lah saya mendengar cerita dari teman, ada haji, sudah pernah haji, masih main judi mulu. Ini berarti tandanya bukan mabrur, tapi mabur. Kenapa Bu bisa terjadi demikian? Sebab ketika melaksanakan pelaksanaan haji, baik rukun-rukunnya ya ataupun kewajiban haji, itu kadang tidak terpenuhi. Contoh, ini perlu diketahui yang mau haji nih. Kalau seandainya mau sa'i baina Safa wal Marwah, itu pilih yang lama, bangunan yang lama, bukan yang peluasan yang sekarang ini. Karena apabila ada orang kok melaksanakan sa'i baina Safa wal Marwah, terus kemudian di bangunan yang peluasan, maka tidak sah sa'inya. Itu sudah disepakati oleh para ulama. Tidak sah hukum sa'inya. Repot gini Bapak. Padahal panjenengan kan misalnya Arab haji mengikuti yang menjadi pembimbing. Lah maka sebelum mau haji, panjenengan harus tahu travelnya milik siapa. Pembimbingnya siapa? Jangan asal pembimbing. Pembimbing itu gampang Bu. Pembimbing haji pertama dulu pernah haji, jadi tahu tentang masalah tempat letaknya yang akan diterangkan gitu kan. Yang kedua cuma doa-doa yang sudah dicatat yang di buku gitu kan, yang sudah ada tulisannya sudah dibagikan, kemudian bisa pakai bahasa Arab, bisa mengarahkan tempat, kemudian menjelaskan sejarah, nanti ke sini ini sejarahnya dulu seperti ini, Kubatul Khodro seperti ini, kemudian ada Masjid Kuna namanya ini, tempat Bi'rel, macam-macam. Ini sejarah gampang. Tapi masalah sah dan tidaknya ini yang lebih penting. Nah, sehingga harus mengetahui travel yang mau diikuti. Nah, saya bukannya promosi. Jadi misalnya jenengan mau haji mau umroh, daftar ke saya. Saya arahkan ya, itu nanti bersama dengan masyayikh, dengan para syekh, langsung dari guru kami yang membimbing, nanti enak semuanya. Dan yang pembimbingnya adalah orang yang memang terpercaya dan thiqah untuk mengarahkan panjenengan supaya melaksanakan haji ataupun umroh sesuai dengan syar'i, dan akan dijelaskan sejarah-sejarah yang disanya dengan detail. Jadi tahu oh ini. Mumpung jenengan masih diberi kesehatan, niatnya harus ada dulu, gini Mbak. Walaupun malnya belum ada, fulusnya belum ada. Ya walah, yang penting apa dulu? Niatnya dulu. Ya, niatnya berteguh. Ngoten niku Ibu. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mari kita tutup majelis ini dengan membaca tahlil bersama-sama, istighfar dan tahlil dan sholawatnya.
نهلل ونصلي على النبي لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.